Selasa malam 1 Februari 2005, setelah hujan lebat mengguyur Jakarta, gerimis masih turun, saya pacu motor dengan cepat dari kantor di sekitar Blok M menuju rumah di Cimanggis, Depok. Kerja penuh seharian membuat saya amat lelah, hingga di sekitar daerah Cijantung, mata saya sudah benar-benar tidak bisa dibuka lagi. Saya kehilangan konsentrasi dan membuat saya menghentikan motor dan melepas kepenatan di sebuah shelter bis di seberang Mall Cijantung. Saya lihat jam sudah menunjukkan pukul 10:25 malam. Keadaan jalan sudah lumayan sepi. Saya telepon istri saya kalau saya mungkin agak terlambat, dan saya katakan alasan saya berhenti sejenak. Setelah saya selesai menelpon, baru saya menyadari kalau di sebelah saya ada seorang ibu muda memeluk seorang anak lelaki kecil berusia sekitar 2 tahun. Tampak jelas sekali mereka kedinginan. Saya terus memperhatikannya, dan tanpa terasa air mata saya berlinang dan teringat anak saya Naufal yang baru berusia 14 bulan. Pikiran saya terbawa dan berandai-andai bagaimana jadinya jika yang berada di situ adalah istri dan anak saya. Tanpa berlama-lama, saya dekati mereka dan saya berusaha menyapanya. Ibu kalau mau, ibu boleh ambil jaket saya. Mungkin sedikit kotor, tapi masih kering. Paling tidak, anak ibu tidak kedinginan. Saya segera membuka raincoat dan jaket saya, dan langsung saya berikan jaket saya. Tanpa bicara, ibu tersebut tidak menolak dan langsung meraih jaket saya. Pada saat itu saya baru sadar bahwa anak lelakinya benar-benar kedinginan dan giginya bergemeletuk. "Tunggu sebentar di sini, Bu," pinta saya. Saya lari ke tukang jamu yang tidak jauh dari shelter itu, dan saya meminta air putih hangat padanya. Dan alhamdulillah, saya justru mendapatkan teh manis hangat dari tukang jamu tersebut, dan segera saya kembali memberikannya kepada ibu tersebut. "Ini, Bu, kasih ke anak ibu." Selanjutnya mereka meminumnya berdua. Saya tunggu sejenak sampai mereka selesai. Saya hanya diam memandangi lalu lalang kendaraan yang lewat. "Bapak, terima kasih banyak mau menolong saya." Sesaat kemudian ibu tersebut membuka percakapan. "Ah, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, ibu pulang kemana?" tanya saya. "Saya tinggal di daerah Bintaro." Tapi dia menghentikan bicaranya, malah dia balas bertanya, "Bapak pulang bekerja?" "Iya," jawab saya singkat. "Kenapa sampai larut malam, Pak? Memangnya anak istri Bapak tidak menunggu?" tanyanya lagi. Saya diam sejenak karena agak terkejut dengan pertanyaannya. "Terus terang, Bu, sebenarnya selama ini saya merasa bersalah karena terlalu sering meninggalkan mereka berdua. Tapi mau bilang apa? Masa depan mereka adalah bagian dari tanggung jawab saya. Saya hanya berharap semoga Allah terus menjaga mereka ketika saya pergi." Mendengar jawaban saya, si ibu terisak. Saya jadi serba salah. "Bu, maafkan saya kalau saya salah omong. Kalau boleh saya minta uang 100.000, kalau Bapak berkenan," pintanya dengan sedih dan sopan. Air matanya berlinang sambil mengencangkan pelukan ke anak lelakinya. Karena perasaan bersalah, saya segera keluarkan uang 50 ribuan 2 lembar dan saya berikan padanya. Dia berusaha meraih dan ingin mencium tangan saya, tetapi cepat-cepat saya lepaskan. "Ya sudah, ibu ambil saja, tidak usah dipikirkan." Saya berusaha menjelaskannya. "Pak, kalau jas hujannya saya pakai bagaimana? Badan saya juga benar-benar kedinginan dan kasihan anak saya." Kembali ibu tersebut bertanya, dan sekarang membuat saya heran. Saya bingung untuk menjawabnya dan juga ragu memberikannya. Pikiran saya mulai bertanya-tanya, apakah ibu ini berusaha memeras saya dengan apa yang ditampilkannya di hadapan saya. Tapi saya entah mengapa, saya benar-benar harus mengikhlaskannya. Maka saya berikan raincoat saya, dan kali ini saya hanya tersenyum, tidak berkata sepatah pun. Tiba-tiba anaknya menangis dan semakin lama semakin kencang. Ibu tersebut sangat berusaha menghiburnya, dan saya benar-benar bingung sekarang harus berbuat apa. Saya keluarkan handphone saya dan saya pinjamkan pada anak tersebut. Dia sedikit terhibur dengan handphone tersebut.